Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanillah yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya akan coba memberikan tutorial tentang membuat bar proses ya dengan menggunakan class library dari Microsoft Visual Pro. Nah, visual class ini bisa kita pergunakan untuk menampilkan proses yang sedang berlangsung ya. Jadi menginformasikan kepada pengguna bahwa saat ini sedang ada proses dari aplikasi, ditandai dengan semakin bergeraknya bar dari titik 0 sampai kepada titik 100 seperti itu. Oke, kita akan coba saja ya. Jadi di sini yang pertama kita membuat sebuah folder untuk menyimpan aplikasi, lalu kemudian membuat project, lalu membuat sebuah kelas, kemudian menambahkan kontainer dalam kelas itu. Lalu di sini kita butuh 4 buah objek ya. Jadi objek save dan objek label ya. Ya, kita mulai saja, langsung saja kita buka Microsoft Visual Pro nya. Sini. Ya, ini udah terbuka ya. Saya sesuaikan dulu layarnya ya dengan penyimpanannya ini. Nah, kemudian kita menyiapkan folder dulu. Ya, saya siapkan foldernya di sini. Pakai misalnya saya letakkan di drive G ya di sini. Nah, lalu saya buat di sini misalkan nama projectnya library kelas ya, kelas, dapat kelas saja namanya. Lalu kita masuk dalam sini. Nanti dalam ini dibuatnya ya. Jadi alamatnya G DBMS class ya. Tinggal kita pindahkan saja di sini. Set defa to G DBMS kemudian kelas ya. Selanjutnya kita membuat project ya, new. Lalu kita buat project di sini, kita kasih nama sejak kelas ya. Nanti namanya bisa diganti ya, nanti kita tahu gimana cara membuatnya. Kita save saja ya. Langsung saja di sini kita coba membuat kelas ya. Kelas library-nya di sini. Jadi kelas library ini bisa dipakai untuk berbagai aplikasi yang lain. Kita buat saja new. Lalu di sini kita cari kontainernya. Lalu ini kita kasih nama CTR. Di CTR itu singkatan dari kontainer. CTR bar proses ya. CTR bar proses. Kemudian tempat menyimpannya kita kasih nama misalkan kelas umum ya. Jadi CLS ya, CLS umum, kita kasih namanya CLS umum seperti itu. Kita nama filenya PCX ya. Jadi CLS umum jangan pakai spasi. Lalu kita save saja sini. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, ini jadilah kelasnya ya, seperti ini. Lalu kita atur sedemikian rupa, barangkali sesuaikan saja seperti ini ya. Nah, kemudian latar belakangnya kita beri transparan boleh, karena nanti akan dipakai di dalam POM ya. Sembarang POM nanti kita akan pakai, mungkin dikasih transparan boleh. Oke. Nah, sekarang kita menambahkan objek save dan label ya. Kita tambahkan saja di sini objeknya. Toolbarnya. Ini dia toolbarnya yang kelihatan. Ini. Kemudian kita tambah objek save ya. Save. Nah, ini save ya. Lalu kita gambarkan saja selebar kotak ini. Nah, ini seperti ini ya.
mungkin posisinya pada posisi 0 ya, posisi 0, leftnya 0 kita kasih saja biar paling atas ya, topnya 0. Left ini kita buat saja 0 posisinya, lalu topnya kita kasih 0 juga, topnya 0 ya. Lebarnya ini kita tarik saja ya sebatas ini, atau disamakan dengan lebar dari kontainernya. Kalau kita lihat kontainernya berapa lebarnya, widthnya 311, mungkin ini 310 ya, kita kasih aja 310 di sini, atau kita kasih 311 saja, samakan aja ya. Oke, nah ini sudah jadi satu shape ya. Nah, shape ini kita buat satu lagi, nah, Ctrl C saja, Ctrl C, lalu di paste saja di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita ratakan saja. Ini shape 2 ya, jadi ini tadi shape 1, ini shape 2. Shape 2 ini kita kasih warna saja nanti untuk membedakan. Cari di sini fill color ya, fill color di sini kita kasih 0,0,128, lalu fill stylenya kita jadikan saja solid. Nah, ini warnanya sudah berisi, ini fill colornya 0,028, lalu fill stylenya solid. Kemudian kita rapikan saja, ini posisinya sama ya, jadi kita klik saja lalu tekan shift ya, atau dirubah juga ini posisinya left 0 top 0 ya. Ini kita ganti di sini topnya 0 lalu leftnya 0, left 0. Nah, ini leftnya 0. Oke, nah untuk lebar dari shape 2 ini kita widthnya kita ganti saja jadi 0 ya, nanti akan dia maju secara otomatis. Jadi ini kita kasih 0 saja, nah sehingga dia seolah-olah menghilang ya, seperti itu. Lalu kita tambahkan sebuah label, ini labelnya. Label ini kita kasih transparan saja ya, jadi sini kita kasih back stylenya transparan ini, lalu warnanya mungkin kita ganti warna pole colornya ya, pole color ini kita kasih warna merah saja, warna merah ini. Oke, kita letakkan di sini ya. Kemudian kita ratakan untuk apa namanya leftnya ya, laptopnya width tadi kita samakan saja 311 ya, lalu leftnya ya, left kita jadikan 0. Nah, jadi jajar ya, posisinya lebarnya sama 311 semua ya. Kemudian kita buat hurufnya, alignmentnya jadi center, kita buat saja ke atas ini. Oke, kemudian kita tebalkan ya font bold, ini kita tebalkan, lalu kita kasih nama LBL persen. Ini kita kasih nama LBL persen. Kemudian kita buat satu lagi di sini. Nah, buat sini ya. Ini sama seperti tadi, kita buat transparan saja. Back stylenya transparan. Lalu kita buat posisinya, alignmentnya jadi center. Kemudian
warnanya kita jadikan biru, color atau warna yang lain lah, boleh warna biru. Ya, oke. Letakkan ke sini. Ya, seperti ini. Nah, ya. Atau di 00 dan left 0-nya ya. Kita buat saja left 0. Topnya biar di situ. Leftnya kita jadikan 0, lalu lebarnya 311, width 311. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk rapikan lagi ini ke sini ya, lebar dari objek CTR-nya ya. Oke, selanjutnya ini kita ganti supaya nanti kalau ada pesannya di sini, kalau dia pesannya panjang dia akan ke bawah ya. Kita cari properties namanya, ini woodcraft ya. Woodcraft ini kita buat terus saja seperti ini. Nah, kita sudah selesai ya settingnya ini. Coba kita kembali lagi ke petunjuknya tadi. Jadi di sini sudah kita buat, selesaikan, 2 objek sudah, 2 label sudah. Lanjut, ganti nama, LBL persen sudah, LBL pimpo sudah, fill colornya sudah, tadi solid kita setting jadi 0 sudah. Nah, berikutnya kita menambahkan coding ya. Codingnya ini this resize ya, di initnya. Inisialisasi ini artinya pada saat pertama kali di loading aplikasinya, objek ini dipanggil, di loading pertama kali dalam POM ini akan dipanggil. Nah, jadi prosedur ini akan dijalankan. Ini SIP2 ini width-nya otomatis akan dirubah menjadi 0. Lalu kita memanggil prosedur resize ya. Ini prosedur resize-nya ya. Oke. Kita coba saja di sini. Kita masukin codingnya ya. Di kontainernya ini. Oke, ini kita cari CTR bar proses ya, dan prosedur init, cari prosedur initnya ini. Nah, tadi this, nah, ini this ini menyatakan nama objek ini aktif di sini, jadi objek. Karena ini dibuat di dalam CTR bar proses, maka di sini mewakili CTR bar prosesnya. Jangan di spom ya, sebab di spom itu nggak ada pom di sini. Ini adalah kelas library, jadi kita memanggil dari objek ini. Jadi this itu mewakili objek ini. This resize. Jadi resize ini sebuah metode atau prosedur yang ada di dalam ini yang akan dipanggil nantinya. Kemudian SIP2-nya kita atur. SIP2-nya tadi untuk barnya ya. Untuk barnya kita atur di sini. Width sama dengan kita atur lagi dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian di prosedur resize ini kita isi ya. Prosedur resize ini kita isi. Prosedur resize ini isi. Kita lihat lagi di tadi ya. Sini. Di sini SIP1 ini. Ini bisa kita ketik dulu ya, pakai notepad boleh. Jadi this ini menyatakan CTR bar proses ya, karena dibuat dalam metode resize. Jadi this SIP1 width, this width dikurang 1 ya, minimal ada kekurangan 1 ya, kurang 1 saja. This kemudian label persen, LBL persen, width-nya sama, this width dikurang 1. Jadi dia mengatur objek SIP ini disesuaikan dengan kontainernya. Jadi kontainernya itu kalau 311 berarti ini dikurang 1, karena ini menjadi 310 seperti itu ya. Oke, this LBL info width sama dengan this width dikurang 1. Lalu nah di sini ada apa namanya PRT lebar, ini merupakan properties yang kita buat sendiri ya.
Jadi propertiesnya buat sendiri. Jadi cara membuatnya di sini ya. Kita kembali lagi ke box plot tadi. Ini kita kecilkan dulu. Kita klik sini. Ya, ini kelas. Kalau properties di sini namanya ya, properties. Di sini kita ketik PRT N lebar ya. PRT N lebar. Sini PRT N lebar, dia pakai N lebar ya. Kita buat PRT N lebar. Nah, ini kita setting 0 saja defaultnya. Defaultnya kita setting 0. Sama dengan 0 ya. Add. Ya, di dalam coding tadi bisa kita tambahkan. Di sini ini this PRT N lebar sama dengan this save 1 width. Oke, coba kita copy, Ctrl C, kita masukin saja di dalam folder resize ya. Ini resize-nya. Oke, kita cek ya. Jadi PRT lebar ini merupakan properties milik dari container. Jadi lebarnya disamakan dengan shape 1. Shape 1 ini kan masih selebar ini, cuma karena ada dikurang 1, maka N lebar ini dia artinya menyimpan berapa banyak lebarnya dari shape 1 ini ya. Jadi disimpan di sini dalam properties ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi. Sudah ini. Nah, ini ada namanya MTD bar process. Nah, MTD bar process inilah merupakan suatu prosedur yang menggerakkan bar yang warna biru itu yang bergerak ya. Di sini ada rumusnya di sini. Nah, tinggal klik saja rumusnya ini. Misalnya di sini. Jadi L parameter ini adalah parameter yang bakal kita lewatkan. NX LPM C proses. Nah, ini. Lalu lokal, kita mendefinisikan variabel lokal LCLNA, LCLNB, LCLN total. Ini saya menandakan variabelnya kalau dia parameter ada LPM depannya. Kalau dia variabel lokal ada LCL-nya. N ini dia numeriknya. Kalau C ini dia karakter atau string seperti itu. Ya. Oke, lanjut. LCL N total. N total ini yang sudah kita definisikan variabel lokal akan diisi dengan this PRT N total proses. Nah, ini ada berapa proses yang akan kita buat seperti itu. Ada berapa proses yang akan dibuat. Nah, ini juga belum diciptakan ya. Jadi PRTN total proses ini belum dibuat. Jadi kita buat dulu di sini supaya tidak lupa. Jadi class new properties PRTN total proses. Jadi ada berapa proses yang akan kita buat. Jadi N total proses. Kita isi dengan 0 dulu di sini ya. Kita isi 0. Add. Oke. Selanjutnya kita lihat kembali ke panduannya ini. Ya. Ini. Jadi di sini saya ulangi kembali, total menyimpan dari banyaknya proses yang akan kita buat. Kemudian di sini LCLNB sama dengan 100 dibagi LCLN total ya, dikali LPM NX. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini perlu kita lihat dulu tadi namanya total proses ya. Total proses di sini kita lihat nama sebelumnya N lebar ya, tadi N lebar. Oke. Selanjutnya di sini dibagi NX. NX ini maksudnya ini sudah proses yang keberapa gitu. Jadi proses ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini yang sebagai apa namanya pembaginya. Jadi di sini definisinya 100 dibagi total, ya,
bagi LCLN totalnya. Jadi ada berapa total prosesnya, seperti itu. Terus jika LPM NX lebih kecil sama dengan LCLN total, maka di sini LCL NA sama dengan LCL NB dikali dengan dis PRT N lebar dibagi dengan 100. Lalu dis LBL persen titik caption sama dengan tran, ya, fungsi tran itu untuk mengatur format tampilannya, jadi menampilkan persennya. Di LCL NB formatnya 999 ya, lalu kemudian ditambah dengan persen ya, kode persennya. Jadi ditutup dulu sini, ditambah dengan kode persen seperti itu. Berapa persen sudah prosesnya dijalankan. Lalu berikutnya dis LBL info, ini untuk infonya, caption LPM C proses. Ini apa yang dikirim di sini, di proses ini akan tampilkan di LPM info. Ini sudah proses berapa kan? Misalnya kalau kita memproses record, berarti record 1 sedang memproses record 1, record 2 sedang memproses record 2, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu di sini, nah di sini shape 2-nya yang berisikan warna biru tadi, baru kita atur lebarnya sesuai dengan LCL NA. Nah ini ya. Lalu kita NIP ya, seperti ini. Oke, selesai. Ini kita masukkan MTD bar prosesnya. Ini dibuat dulu tadi ya, MTD bar prosesnya dibuat dulu. Kita cari sini. Belum dibuat ya. Oke, belum dibuat, kita buat dulu kelas new method ya. Kalau MTD itu metodnya, MTD bar proses, add saja di sini, kita masukkan kodenya sini. Nah ini seperti ini ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini ada MTD resetnya ya. Jadi kalau mau di reset semua tombol-tombolnya itu, kita atur dari sini. Ini ada MTD reset, bisa diatur, ditambahkan saja. Itu MTD itu tandanya method ya. Tambahkan saja kelas new method MTD reset. Oke, kita copy saja codingnya tadi. Sini this save 2 width dibalikin lagi 0 ya. Warna birunya dinolin lagi. This LBL info titik captionnya dikosongkan, lalu this LBL persen titik caption kita 0% kan, tidak ada prosesnya, ini resetnya. Oke, nah, masukin saja scrollnya, ini cari jadi reset sini. Oke, nah kita udah selesai membuat codingnya ini, maupun objeknya. Lanjut, bagaimana sekarang memakainya dalam form? Oke, kita close saja ini. Terus, yes. Nah, menggunakan dalam form ini ada dua cara ya. Kita buat dulu formnya di sini, new form. Misalnya di sini. Nah, kelas itu mesti kita panggil dulu, bisa dari program utama, misalnya set class lib ya. Misalnya kita pakai set class lib to mana, misalnya to apa namanya tadi, nama yang kita simpan tadi, misalnya di sini CLS umum ya, kita pakai CLS umum. Ini sini manggilnya CLS umum seperti itu. Lalu di sini kita akan coba untuk mendefinisikannya.
Lalu kita coba mendefinisikan fungsi bar proses tadi. Misalnya kita buat sini o bar sama dengan create object, misalnya di sini kita kasih nama objek yang kita pakai di dalam di dalam kelas ini tadi. Sini dalam kelas ini CTR bar proses ya. Di sini namanya CTR bar proses. Bar proses ya. Oh ya, langsung saja ya, nggak usah lagi dikasih nama sini. Langsung saja kita pakai di sini, kita akses saja. Tapi nanti ini tetap dipanggil di program utama ya. Jadi kita akses saja dari sini. Kita tambahkan di kontrol toolbar ya. Kita cari di sini add. Nah, ini CLS umum. Kita open saja. Nah, ini kita ada satu nih, ini kan. Nah, kita tinggal pasang saja di sini. Pasang sini. Nah, ini ya. Oke. Ini bisa diatur lebarnya ya, atau letakkan di tengah saja sini boleh. Nah, ini. Lalu kita tambahkan misalnya POM kontrolnya ya, standar misalnya di sini kita buat. Nah, ini sekarang kita coba atur banyaknya proses yang akan kita lakukan ya. Jadi banyaknya proses itu kita tentukan dari n total tadi ya, total prosesnya ini. Total prosesnya ini misalnya kita atur nilainya 100 ya. Nah, 100. Jadi kalau 100 dia stop ya. Ini yang akan maju n barnya nih. Ini. Sekarang kita coba jalankan dulu. Coba jalankan. Simpen dulu ini. M bar proses. Coba. Ini. Wah, salah ketik ini. Di sini ya. Di dalam bar prosesnya ya. Kita cancel saja dulu. Benar, resize ini salah ya, hati-hati ya, yang salah ketiknya with th. Oke, tutup lagi. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita running saja. LBL info ya, LBL info kita cancel saja dulu. Ini nggak boleh putus asa ya, jadi kalau ada salah ini biasa saja, wajar. Yang penting masih kita dapatkan. Nah, di sini masih label namanya ya, jadi kita ganti namanya saja di sini. Jadi ini yang per satu ya, label ini ya. Label ini kan ini sudah berubah menjadi LBL persen nama objeknya. LBL info ini belum kita ganti, masih label 1 ya. Kita ganti saja dari name-nya sini. Gantinya bukan dari sini ya, gantinya dari kelas ya. Kita buka kelasnya lagi, kita ganti name LBL info. Iya, kita simpan lagi. Coba kita jalankan lagi, kita running ya, udah tampil seperti ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tes ya. Jadi kalau kita tekan ini pertama kali dia tampil ini harusnya bukan label 1 ya, tapi harusnya kita kosongkan dulu captionnya ya. Captionnya sementara dikosongkan ya. Untuk yang label 1, label 2 nya 0% ya. Kita buat seperti itu. Jadi kita ngeditnya bukan di sini ya, ngeditnya di sini di kelasnya ya. Jadi ini captionnya kita buat kosong saja, dihapus saja, tidak ada caption ya, atau titik saja, kasih titik itu. Nah, kita kasih titik, ini kita kasih 0%. Nah, seperti itu ya. Oh, salah, yang atasnya ini 0% ya, yang atasnya ini kita ganti 0%. Ini LBM info ini kita kasih titik saja. Nah,
Nah, seperti itu. Oke, kita sip lagi. Selanjutnya kita coba jalankan. Ini udah ngikuti ya. Jalankan sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Garis-garis ini kalau mau dihilangkan bisa diatur dari properties dari kelas library-nya ya. Oke, kita coba ya. Jadi setiap menekan tombol ini dia akan maju perlahan-lahan ya, sampai hitungan 100 ya. Jadi kita tes di sini ya. Nah, yang perlu diingat adalah kita uji dulu sekarang ini adalah penambahan tombolnya ya. Jadi di sini kita membaca objek ini, kelas ini namanya apa? Nama kelas ini CTR bar proses 1. Jadi setiap menekan tombol klik, maka n bar ini kan current ya, proses yang saat ini terjadi. Jadi di sini kalau kita lihat n total proses ini seluruhnya 100. Dinyatakan selesai kalau 100. N lebar ini berapa banyak selesainya ya. Jadi sudah berapa kali proses itu selesai. Ini n lebar ya. Jadi misalnya atau ini apa ya, n hitung barangkali ya. Kalau 10. Nah, coba kita isi n lebarnya 10. Jadi setiap tekan tombol ini n lebar 10. Jadi kita isi di sini kita uji dulu ya. Jika atau kita isi saja dulu this pom, karena ini objeknya komen tidak bisa kita pakai this ya, kita harus melewati pom dulu untuk membaca objek yang lain. Dan this pom CTR bar proses di sini. Nah, ini PRT n apa tadi sini ya, induk dari CTR bar proses ya, n lebar ya, CTR sini n lebar sama dengan atau kita ciptakan variabel aja dulu, lokal LCL n ya, LCL n dia menyimpan dari posisi saat ini, misalnya this pom CTR bar proses PRT di sini n lebar titik PRT n lebar. Nah, jadi menyimpan berapa nilai saat ini, lalu kita tambahkan aja LCL n sama dengan LCL n plus 10. Jadi setiap nekan tuh pada 10 ini. Lalu kita kita masukkan this pom CTR bar proses 1 PRT ya, kita panggil ya, kita panggil mtd bar prosesnya tuh. Nah, di sini kita panggil saja LCL mtd bar prosesnya untuk berjalan ya. Jadi kita panggil saja ya. Jadi di sini ini bukan n lebar ya, jadi di parameternya ya, di parameternya yang berjalan tadi. Jadi di sini ada namanya mtd bar proses ya. Ini mtd bar proses ini yang kita panggil. Jadi di sini nx ini nih, nx ini proses yang keberapa maksudnya ya. Salah nih, salah bukan ya. Jadi kita mesti menyimpan propertiesnya ya. Jadi misalnya kita buat saja di properties pom ini berapa prosesnya ya. Kita buat saja properties pom new properties untuk ngitungnya ya. Jadi untuk menyimpannya tuh misalnya sini PRT n hitung, PRT n hitung ya. Kita kasih saja sini 0 sama dengan 0 atau jumlah rekod ini add. Nah, kemudian kita buat saja di sini this pom titik PRT n hitung sama dengan lokal dulu ya, lokal LCLN sama dengan this pom PRT n hitung, simpan n hitung saat ini
lalu LCLN sama dengan LCLN ditambah 10, lalu kita simpan ke dispom titik PRT N hitung sama dengan LCLN. Nah, ini baru untuk memanggil gerak dari barnya itu kita panggil fungsinya menjadi dispom CTR bar proses titik MTD bar proses. Nah, di sini kita masukin ya dispom N hitungnya tadi kita masukin ini bersambung ke bawah ya, artinya titik koma terus sambung ke bawah. Dispom PRT N hitung, pesannya apa? Misalnya pesannya adalah apa ya, kita pesannya misalnya sedang proses. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita neken lagi tombol dia nambah lagi sampai hitungan 100. Nah, kalau hitungan 100-nya selesai ya. Di sini kita uji dulu ya. Kita uji dulu di sini. Jika di atas sini ya. Jika LCLN sama dengan 100 ya. Jadi totalnya 100 tadi kita buat 100 proses. Maka di sini return 0, enggak mau lagi ya. And if seperti ini. Enggak mau lagi. Jadi kalau sudah 100 dia nggak mau lagi. Ya, kita coba jalankan tes. Jadi ini pertama menekan yang sebelumnya 0 ditambah 10 ya. Dia majunya 10. Jadi kita tes. Di sini waktu tekan sekali maju 10. Kita lihat sini. Oh, ini kurang huruf E. Aduh. Jadi kita cancel saja dulu. Jadi salah ketik ini ya, minta ampun ya. Proses ini cari lagi, ada lagi kesalahannya. Harus hati-hati memang program ini ya. Jadi cari di sini N lebar. Nah, ini kurang E ya. Kalaupun nanti salah tinggal dicek-cek saja ya, kemungkinan salah itu memang pasti ada dan sangat besar kemungkinannya ya. Oke, di close saja dulu, close, yes. Lalu kita jalankan lagi, modified, run saja. Nah, nih nambah 10 kan, sedang proses, nambah jadi 20, nambah jadi 30, 40, 50, 60, 70. Nah, proses penekanan ini bisa kita otomatiskan ya, cuma dengan menambahkan saja di dalam situ. Misalnya kita ingin membuka file ya, jadi kalau buka file pertama selesai maka menambah 10, file kedua selesai nambah 1 dan sebagainya, tergantung kita setting lebar prosesnya itu ya. Ini jadi kalau dia sampai 100 tekan lagi, nggak mau lagi kan. Nah, ini seperti itu. Atau kalau mau ditekan lagi, kita kalau 100 misalnya memanggil prosedur reset boleh. Misalnya di sini kalau kita tekan 100 misalnya panggil prosedur resetnya dulu. Jadi misalnya di sini kita panggil prosedur reset. Jadi reset ya. Dispom misalnya kita panggil mtd dispom ctr bar proses, kita panggil mtd reset. Nah, ini. Lalu apa namanya, LCL-nya kita nolkan juga ya. LCL N sama dengan 0. Nah, tidak usah return 0, jadi dia langsung ke bawah ya. Jadi dia muter terus di sini. Ya. Seperti ini. Oke, kita tes dulu. Ini dia pada saat 100 dia akan di reset dulu dan balik lagi, LCL-nya jadi 0. Ulang lagi. Kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekan lagi, balik lagi jadi 10% dan seterusnya ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana kita membuat bar proses dengan menggunakan kelas. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan coba menggunakan bar proses ini dalam memproses sebuah database ya, dalam pembukaan sebuah database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and share.